Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sebelum kita mulai Bincang Sehati kita kali ini, saya mewakili kru dari Bincang Sehati ingin mengucapkan Selamat Hari Pahlawan untuk seluruh pahlawan nasional di Indonesia. Mari bersama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dan pastinya untuk Indonesia. Oke pemirsa, kalau kita ngomongin tentang kesehatan gigi, pasti dari kita pernah ya, mungkin sebagian besar pernah merasakan, aduh gimana nyerinya, gimana sakitnya kalau pas lagi gigi bungsu itu tumbuh. Waduh, itu bisa bikin meriang, pusing, emosi, marah-marah gitu ya. Beruntungnya saya waktu itu pernah juga gigi bungsunya tumbuh, tapi alhamdulillah nggak sakit seperti itu. Tapi ternyata pemirsa, ada satu penyakit yang gejalanya mirip banget ketika kita lagi gigi bungsunya tumbuh. Pokoknya sama banget. Ini namanya adalah Temporomandibular Joint Disorder atau TMJ Disorder. Nah, ini menjadi topik pembicaraan kita kali ini. Sebenarnya TMJ Disorder ini apa dan bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact nutrisi sehat untuk gigi. Kita lihat yang pertama ya pemirsa ya. Yang pertama adalah kalsium. Nah, kalsium ini pemirsa adalah mineral yang berperan penting dalam pembentukan jaringan keras pada gigi. Jadi ternyata ini adalah satu hal yang harus benar-benar diperhatikan ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang tumbuh kembang anak. Nah, anak-anak ini kan dalam proses tumbuh kembang nih. Jadi memang penting bagi anak-anak untuk mendapatkan kalsium karena ini menjadi mineral penting dalam pembentukan bagian keras dari si gigi ini sendiri ya. Jadi salah satu nutrisi yang dibutuhkan tidak hanya untuk anak-anak, tapi lebih penting ke anak-anak karena mereka dalam proses tumbuh kembang. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Fosfor. Nah pemirsa, fosfor mungkin kita pernah atau sering dengar gitu ya. Nah, ternyata pemirsa, fosfor ini adalah mineral pada fosfor dalam makanan yang telah diserap oleh tubuh akan berubah menjadi fosfat yang bekerja untuk memperkuat tulang dan gigi. Nah pertanyaannya, makanan apa aja sih yang mengandung fosfor yang bisa baik dampaknya untuk kesehatan gigi kita? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Fluoride. Nah ini pasti sering banget ya. Kalau kita lagi lihat iklan di TV, pasta gigi dan lain sebagainya, pasti kita sering dengar, pakailah sikat odol gitu ya, atau pasta gigi yang berfluoride. Nah pertanyaannya gini, fluoride ini apa sih sampai sebegitu pentingnya dan dampaknya pada kesehatan gigi kita itu seperti apa? Kenapa harus pakai yang fluoride seperti itu ya? Nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa, vitamin A. Kita berpikir gini, vitamin A buat gigi. Biasanya kita berpikir bahwa vitamin A itu hanya untuk mata gitu ya. Tapi ternyata ada loh hubungannya antara kandungan atau manfaat dari vitamin A ini untuk kesehatan gigi kita. Mau tahu apa manfaatnya? Nanti juga akan kita bahas ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Vitamin C. Nah ini juga ternyata penting untuk serat-serat pada jaringan gigi kita. Yang ternyata kalau kita ngomongin vitamin C, apalagi di masa pandemi ya, orang pada ayo konsumsi vitamin C untuk sistem imun, kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada manfaat lain dari vitamin C untuk kesehatan tubuh kita, salah satunya adalah pada gigi kita. Oke, itu tadi beberapa nutrisi yang baik untuk kesehatan gigi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih pemirsa. Pasti banyak dari kita yang mengalami gangguan kesehatan pada gigi kita. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan nutrisi yang tepat untuk kesehatan gigi kita. Nah, apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh gigi kita supaya tetap sehat dan juga terawat dengan baik? Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Amelia Eka Putri SGZ ahli gizi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Amel, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas, kabar baik. Alhamdulillah ya, kabar baik ya Mbak Amel. Hari ini kita akan membahas satu hal yang juga sangat penting. Mungkin banyak orang yang akhirnya kayak, aduh menyepelekan deh kesehatan gigi, yang penting sikat gigi 2 kali sehari udah cukup gitu ya. Tanpa memikirkan nutrisi yang baik untuk gigi ini apa, bagaimana cara merawatnya dan lain sebagainya. Kita lihat yang pertama nih Mbak.
kalsium. Nah, fungsinya kalsium untuk gigi ini seperti apa dan kita bisa mendapatkannya dari mana gitu? Baik, untuk kalsium sendiri ini kan adalah zat gizi dengan mineral makro ya. Jadi zat gizi mineral makro biasanya disimpan di dalam tubuh sekitar 99% di tulang dan juga gigi. Jadi fungsi untuk kalsium sendiri untuk membentuk jaringan pada gigi untuk enamel, dentin, dan juga sementum gigi. Dan bahan makanan yang bisa kita dapatkan kalsium terdapat pada sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan juga sawi. Bayam ini biasanya lebih tinggi daripada sawi dan juga kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang paling tinggi ada di kacang tanah dan juga tempe dan juga tahu. Kacang tanah, tempe, dan juga tahu. Ini kandungannya akan beda nggak sih Mbak Amel? Maksudnya kita kan orang Indonesia ya, kita itu gorengan freak banget. kita penggila gorengan banget gitu. Ketika kita ngomongin kacang-kacangan, kacang tanah, atau tempe tahu, it looks so yummy ketika kita menggorengnya. Wah, kayak kan ada istilah kayak kacang goreng gitu ya. Jadi bener-bener enak gitu. Makanya nggak bisa selesai gitu, nggak bisa stop gitu. Nah, sebenarnya beda nggak kandungan kalsium ini ketika dikonsumsi dengan mungkin direbus atau dikukus atau dengan digoreng gitu? Baik, untuk kacang-kacangan sendiri jika digoreng ya nanti kadar kalsiumnya bisa berkurang. Nanti kalau kalsiumnya berkurang, pertumbuhan giginya jadi terhambat. Lebih baik kacang-kacangan sesekali aja boleh digoreng ataupun dipanggang gitu kan. Bisa jadi lebih baik sih dikukus aja atau direbus. Oke, kita ngomongin gini aja saya jadi kepikiran kacang goreng ya. Oke, kita lanjut selanjutnya setelah kalsium adalah fosfor. Nah, seberapa penting fosfor ini untuk kesehatan gigi kita dan kita bisa mendapatkannya dari mana? Baik, untuk fosfor sendiri di dalam tubuh itu dibutuhkan sekitar 700 mg dalam sehari ya. Jadi fosfor ini fungsinya sama kayak kalsium. Jadi dia di dalam tubuh ini kalsium sama fosfor beriringan nih. Jadi nanti kalsiumnya tinggi, bahan makanan punya kalsium tinggi, otomatis fosfornya juga tinggi. Jadi bahan makanan yang mengandung fosfor dapat meningkatkan kesehatan gusi juga. Dan dia bisa kita dapatkan dari biji-bijian. Ada biji labu dan juga biji bunga matahari. Selain biji labu, biji bunga matahari, kacang juga ada fosfornya, yaitu di kacang merah. Oh iya, jadi kalau kita makan nasi 2 centong nasi atau 200 gram nasi dalam sehari, kita bisa dapatkan kandungan fosfor juga sebanyak 167 mg dalam sehari. Oke, fosfor juga menjadi sangat penting ya pemirsa ya. Jadi harus diingat-ingat nih, tadi sudah ada kalsium, dapatnya dari mana? Fosfor dapatnya dari mana supaya giginya tetap sehat gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga Mbak Amel adalah fluoride. Nah, ini kita sering banget dengar ketika lagi ada iklan gitu ya. Pakailah pasta gigi berfluoride gitu. Nah, sebenarnya fluoride ini kandungan yang seperti apa? Dampaknya buat kesehatan gigi seperti apa? Dan kita bisa mendapatkannya di mana? Apakah hanya di pasta gigi aja gitu ya? Sesuai dengan iklan-iklan atau sebenarnya bisa didapatkan dari sumber-sumber yang lain nih, Mbak Amel? Jadi untuk fluoride sendiri emang terkenal banget ada di pasta gigi. Padahal fluoride ini adalah mineral yang kita bisa dapatkan secara alamiah di air. Jadi gini contohnya, teh itu sudah mengandung fluoride sekitar 3,2 mg. Jadi ketika kita seduh tehnya dengan air, dia kandungannya meningkat menjadi 8,6 mg yang mana bisa mencukupi kadar fluoride kita setengahnya, 50% dari kebutuhan sehari kita. Oke. Selain dari itu ada nggak Mbak, maksudnya dari sumber-sumber yang lain yang ini ada kandungan fluoride-nya juga yang sebenarnya tidak hanya didapatkan dari pasta gigi aja, tapi juga kita bisa mendapatkannya dari beberapa sumber makanan atau minuman ini gitu. Baik, jadi kalau kita pagi nih mau makan oatmeal kan juga diseduh tuh, nanti juga dapat kandungan fluoride-nya, terus bisa ditambahkan kismis. Jadi ketika sarapan kita makan oatmeal ditambah kismis, terus minumnya teh, nanti kandungan fluoride-nya jadi tambah banyak. Oke ya, kita lanjut setelah fluoride adalah vitamin A. Nah, vitamin A ini Mbak Amel kan sering kita lihat ya, bahwasanya kita taunya ya vitamin A itu untuk mata, misal gitu kan. Itu ya pelajaran dari kecil banget ya, gimana kita A itu mata, C ini segala macam kan seperti itu. Nah, ternyata vitamin A ini ada kaitannya juga dengan gigi. Nah, gimana nih? Untuk
vitamin A memang terkenal sekali untuk mata, karena kan biasanya vitamin A kita dapatkan dari sayur-sayuran hijau, terus yang warna merah, kuning, dan juga warna orange gitu ya. Nah, sedangkan vitamin A bagi gigi dia juga bisa menjaga kesehatan gusi kita. Jadi gini, vitamin A dia bisa menjaga suplai air liur kita. Jadi ketika kita mengkonsumsi vitamin A, suplai air liur kita terjaga untuk kesehatan gigi kita. Jadi yang awalnya bakteri atau sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita banyak karena ada air liur yang terjaga akibat dari konsumsi vitamin A, ini bisa membuat bakteri-bakteri dan juga sisa-sisa makanan terdorong ke kerongkongan yang menyebabkan tidak terjadinya karies gigi gitu. Oke, Mbak, ini kan memang kalau secara umum tadi disebut juga sama Mbak Amel bahwasanya vitamin A itu untuk mata gitu. Tapi sebenarnya ketika kita mengonsumsi satu sumber entah itu makanan atau minuman yang mengandung vitamin A yang notabene kita ini akan dampaknya ke mata nih gitu. Tapi sebenarnya secara tidak langsung juga ini tidak hanya berdampak ke mata aja kan, langsung ke gigi juga secara otomatis atau gimana tuh? Iya, jadi makanya hebatnya makanan seperti itu Mas. Jadi makanan itu nggak hanya mengandung satu zat gizi aja, karena kan ketika kita makan semua zat gizi yang ada di makanan nanti masuk tuh ke dalam tubuh, nanti dia bakal mengatur sendiri kemana-mana yang membutuhkan gitu. Karena gigi membutuhkan, berarti vitamin A-nya nanti disebar ke gigi, nanti ke mata gitu. Jadi semuanya akan disebarkan kepada daerah atau organ-organ yang membutuhkan zat gizi tersebut. Oke, jadi secara otomatis dia akan bekerja, mana nih pos-pos bahasanya, pos-pos yang membutuhkan manfaat dari saya nih sebagai vitamin A. Oh ini di mata, oh ini di gigi gitu ya, jadi secara otomatis. Wah ini sangat luar biasa sekali ciptaan Tuhan ya. Oke, Mbak Amel, yang terakhir adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini lagi-lagi kan kita ngomongin sistem kekebalan tubuh gitu ya. Ternyata vitamin C juga ada hubungannya dan manfaatnya untuk kesehatan gigi kita. Gimana nih Mbak Amel? Baik, jadi vitamin C itu dia bisa berperan dalam produksi kolagen karena kan dia meningkatkan sistem imunitas tubuh nih. Kolagen ini nanti akan meningkatkan jaringan gusi. Jadi kan gusi itu juga melindungi gigi. Jika kita defisiensi atau kekurangan vitamin C, giginya ini akan mudah goyah karena gusinya kan nggak kuat tuh. Jadi dia lama-kelamaan bakal tanggal. Oke, Mbak Amel, ini kan kalau ngomongin vitamin C ya, ini lagi-lagi ini pandangan orang awam, tolong diluruskan ya. Gini, kan vitamin C itu dalam pandangan kita, vitamin C itu adalah sesuatu yang asam kan gitu loh. Sesuatu yang asam kan seperti itu. Nah sebenarnya kalau mengonsumsi vitamin C, ini kan sesuatu yang asam terus nempel di gigi. Kan kita pikirannya pasti kayak gitu nih orang awam. Nah itu ada dampaknya nggak sih gitu ketika kita mengonsumsi sesuatu yang asam-asam seperti vitamin C dengan kesehatan entah itu giginya atau gusinya dan lain sebagainya? Jadi untuk vitamin C sendiri memang identik dengan asam ya. Jadi tapi bisa kita pilih lagi nih. Biasanya kan yang asam itu ada di jeruk, tapi vitamin C paling tinggi itu ada jambu biji. Jadi ketika kita mengkonsumsi jambu biji, terus minum air putih, nanti kan giginya juga vitamin C-nya larut tuh sama air karena vitamin C mudah larut dengan air. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, usahakan kita minum air putih biar vitaminnya itu larut dengan air. Oke. Yang terakhir juga nih, aku mau tanya, ini mungkin juga pertanyaan semua orang nih, Mbak Amel. Ketika kita makan kan entah itu jambu biji, jeruk dan lain sebagainya, sumber-sumber nutrisi yang baik tadi ya untuk gigi gitu ya. Nah sebenarnya kan itu untuk menjaga kesehatan gigi kita dari makanan, untuk nutrisinya. Sementara di hal yang lain juga kita suruh untuk menjaga kesehatan gigi kita dengan mensikat gigi gitu. Nah sebenarnya ada nggak maksudnya waktu ideal setelah berapa lama setelah makan dengan kandungan nutrisi-nutrisi ini kita boleh sikat gigi supaya kandungannya bisa menyerap di gigi dengan baik. Ada nggak sih maksudnya atau ya udah habis makan bisa langsung sikat gigi atau gimana tuh Mbak? Oh baik, jadi sebenarnya kalau kita makan itu pengosongan lambung sekitar 2 jam. Jadi kita makan kalau bisa 2 jam setelah itu baru sikat gigi aja gitu, karena 2 jam itu yang berpengaruh gitu. Itu juga bisa menyebabkan kadar glukosa kita juga naik turun nih. Makanya kalau makan usahakan sebelum tidur nih, biasanya kan sebelum tidur kita makan langsung tidur gitu. Usahakan 2 jam dulu. Oke, 2 jam sebelum tidur ya. Sementara sekarang banyak orang yang PW rebahan
sesaat sebelum tidur justru makan makanan yang enak gitu ya, apalagi junk food. Aduh, sangat berbahaya sekali untuk kesehatan gigi kita. Terima kasih Mbak Amelia Eka Putri SGZ, ahli gizi dari Rumah Sakit Permata Bekasi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga gigi kita sehat terus, tidak ada yang sakit, nutrisinya terus tercukupi dengan baik. Terima kasih Mbak Ame, selamat pagi. Assalamualaikum. Sama-sama, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, TMJ Disorder, gangguan sendi rahang ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gigi Mohtoto Sugiharto SPBM, spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Toto, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, insya Allah kabar baik. Insya Allah kabar baik ya, alhamdulillah ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang bahkan mungkin ada lagunya ya dok ya, sakit gigi gitu ya, lebih baik dari sakit hati atau sakit hati lebih baik dari sakit gigi gitu ya. Karena memang nyerinya sangat luar biasa kalau kita ngomongin tentang penyakit mulut, salah satunya gigi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita hari ini akan membahas tentang temporomandibular joint gitu, disordernya gitu. Nah nanti sebenarnya sebelum kita membahas disordernya, sebenarnya dimaksud dengan TMJ ini apa, di mana posisinya, fungsinya untuk apa, dan ketika terjadi disorder berarti ada gangguan di mananya dan apa yang terjadi gitu dok? TMJ itu adalah suatu persendian atau artikulasi bilateral antara mandibula, menghubungkan antara mandibula dengan tulang kranium, tulang kepala. Di mana kranium itu membatasi gerakan dari persendian temporomandibular joint ini supaya dia bisa bergerak secara bersamaan atau simetris. Terus posisinya TMJ ini berada di depan preoklear, di depan telinga sebetulnya. Ya kalau kita pakai raba begini, itu saat kita buka muka mulut atau kita berbicara itu terasa itu bahwa disitulah ada gerakan yang temporomandibular. Nah, fungsi TMJ ini yaitu untuk fungsi pengunyahan, untuk fungsi mastikasi, di mana dia akan menyalurkan gerakan fungsi dari gigi-gigi yang ada pada rahang mandibula itu. Demikian. Oke, ketika terjadi disorder atau gangguan, ini gangguan yang seperti apa dok? Maksudnya yang akhirnya berdampak besar kepada rahang kita atau pada anggota tubuh kita, ini gimana dok? TMJ, temporomandibular joint disorder, atau kita nyebutnya menggambarkan suatu keadaan sakit ya, di mana terjadi disfungsi atau disfungsi komponen atau gangguan fungsi pengunyahan antara otot-otot fungsi pengunyahan dengan tulang sendi temporomandibular joint-nya tersebut, sehingga menimbulkan biasanya selalu keluarnya ada sakit, tapi ada juga yang tidak disertai adanya sakit. Nah, terus penyebab dari kondisi ini biasanya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ke arah kondisi sakit ini. Biasanya TMJ disorder ini sering kita sebut juga dengan myofascial pain dysfunction karena melibatkan nyeri pada otot fungsi pengunyahannya itu. Oke. Tadi kan dokter Toto menyebut ada yang merasakan sakit, ada yang nggak merasakan sakit gitu. Berarti kita sekarang ngomongin tentang gejalanya gitu. Nah kan kalau aku baca-baca di artikel nih dok, maksudnya TMJ disorder ini kadang-kadang orang agak nyaru gitu kalau bahasa Jawa itu nyaru itu kayak nggak jelas ini antara TMJ disorder atau ini gigi bungsu yang lagi tumbuh gitu. Kayaknya nyeri-nyerinya itu sama gitu. Nah sebenarnya gejala TMJ disorder ini seperti apa? Apakah memang hampir sama dengan gigi bungsu yang lagi tumbuh gitu dok? Oke, kalau saya akan sebelumnya kita harus tahu dulu mana sih yang disebut dengan gigi bungsu tumbuh itu. Sebetulnya gigi bungsu yang tumbuh normal, biasanya tidak menimbulkan gejala sakit. Ya. Namun pada gigi bungsu yang impaksi, yang menabrak gigi depannya,
itu otomatis akan menimbulkan keluhan sakit. Dan sakitnya ini bisa berupa sakit gigi dan gusinya, atau bahkan gusinya sampai bengkak. Lebih lanjut dari situ lagi bisa mengakibatkan rahangnya bengkak dan nyeri. Terus tentunya bisa mengakibatkan sulit untuk buka mulut. Nah, pada kondisi seperti inilah biasanya si pasien akan mengeluh kondisi keadaan sakitnya. Itu khas ke arah gigi bungsunya. Namun pada kondisi pain, TMJ disordernya itu sakit khas, nyerinya pada sekitar sendi TMJ itu. Bahkan rasa sakitnya bisa menyebar ke arah telinga. Nah, lebih lanjut bisa mengarah ke satu sisi pipi sisi wajah yang sakit, dan bahkan bisa repair pain ke arah ke kepala, maaf. Nah, kadang-kadang kita bisa merasakan bahwa itu masalahnya di TMJ, yaitu waktu saat kita buka tutup mulut ada bunyi klik 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 atau kita nyebut clicking sound pada sisi TMJ tersebut. Nah, kalau seperti itu kadang-kadang disertai juga pada sakit TMJ ini adanya rasa kaku atau terkunci pada buka mulut untuk buka tutup mulut. Tentunya pada saat ini juga ada masalah dengan gigitan yang kurang pas, atau saat kita makan kurang pas atau kurang nyaman biasanya gitu, Mas. Oke. Jadi ada rasa nggak nyamannya gitu ya kalau TMJ disorder. Betul, lebih kepada sendi rahangnya yang di sini gitu ya, Dok ya. Sendi rahang. Betul. Iya. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk TMJ disorder ini ada nggak, Dok, faktor risiko dari usia gitu? Range usia segini biasanya rentan mengalami ini, anak-anak, dewasa, atau lansia? Atau sebenarnya segala jenis usia atau termasuk juga jenis kelamin juga bisa mengalami TMJ disorder, Dok? Kelainan TMJ itu sebenarnya tergantung dari etiologinya. Kalau saya, kelainan TMJ bisa terjadi pada segala usia. Ya, namun pada umumnya terjadi pada usia yang dewasa dan akan meningkat lebih lanjut pada usia dengan sering bertambahnya usia. Tentunya dengan bertambahnya usia, gigi-gigi kita juga akan berkurang. Nah, dengan hilangnya gigi kita, otomatis fungsi pengujian akan terganggu. Juga dengan bertambahnya usia juga akan mengalami proses degeneratif. Betul. Nah, disitulah akan terjadinya potensi meningkat terjadinya kelainan pada temporomandibular joint. Oke. Jadi kalau pada usia bayi juga bisa terjadi kalau dia mengalami ankylosis, sifatnya keturunan misalnya. Oke, berarti ada faktor risiko dari keturunan juga ya, Dok ya? Iya, faktor keturunan ada risikonya juga. Oke. Berarti memang harus diwaspadai juga kalau mungkin orang tuanya punya riwayat seperti itu gitu ya, Dok ya. Oke, betul, Dok, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya selain karena faktor keturunan juga gitu, penyebab yang paling sering terjadi, yang dominan terjadi prevalensinya ini karena apa sih, Dok? Orang akhirnya mengalami TMJ disorder. Faktor risiko yang memunculkan terjadinya gangguan TMJ sebetulnya ada. Yang pertama adalah faktor keadaan gigi-giginya, oklusi giginya. Misalnya pasien mengalami maloklusi, jadi giginya berantakan, crowding, atau pasiennya kelainan gigi cukup banyak. Saat kita mengunyah, menggigit makanan, otomatis sekarang kita akan memposisikan ke arah sisi makanan yang ada giginya. Kalau kita menggunakan pengunyian hanya satu sisi, otomatis akan terjadi gangguan TMJ pada kondal, TMJ pada sisi yang sebelahnya yang tidak digunakan. Nah, kemudian juga ada faktor lain, misalnya riwayat trauma atau benturan. Itu ada dua macam. Ada yang sifatnya makro trauma, benturan besar. Mungkin kita sering bercanda, dipukul bentur ke satu sisinya, bisa menyebabkan satu sisinya bermasalah. Atau yang disebut dengan mikro trauma, benturannya secara kecil tapi terus menerus. Misalnya kebiasaan kita mengerat waktu tidur, mungkin kita sering dengar pasangan sebelah kita tidur dan mengerat-kerat, menggigitkan giginya, itu namanya disebut dengan bruxism. Atau kita mengatupkan gigi terlalu kencang, itu namanya cleansing. Atau saat tanpa sadar kita menggerakkan giginya, mengerat-keratkan giginya, menggigit gigi, disebut grinding. Nah, itulah yang akan menyebabkan itu. Satu lagi yaitu faktor yang paling sering terjadi di usia muda, usia produktif, yaitu faktor stres emosional. Saat stres emosional akan terjadi gangguan fungsi atau mempengaruhi fungsi otot. Nah, saat fungsi otot terganggu atau neuromuskular terganggu, biasanya pada sisi fungsi pengunyian akan terganggu, akan menyebabkan beban fungsi pengunyian yang berat pada sisi TMJ-nya. Itu biasanya, Mas, muncul.
Oke, itu faktor-faktor risiko atau penyebab yang mungkin saja terjadi gitu ya, Dok. Ya. Oke, Dok, tapi sebenarnya ketika orang mengalami TMJ disorder ini tuh sakitnya, nyerinya gitu ya, Dok ya. Ini tuh akan continue terus sampai nggak akan hilang sebelum ditangani atau diobati, atau sebenarnya dia sifatnya tuh kayak mungkin kalau orang sakit gigi hilang timbul gitu, Dok. Kalau untuk sakit ya, untuk sakit pada TMJ itu biasanya saat kita menggerakkan rahang itu muncul sakit. Dengan kata lain hilang timbul saat kita fungsikan. Tetapi kalau tidak kita fungsikan, biasanya sakitnya atau tidak sakit, tidak muncul sakit. Nah, pada kasus-kasus kondisi ini biasanya ada gangguan pada sendi, pada ototnya. Ototnya yang tidak harmoni, tidak bisa kerjasama antara otot dengan tulangnya. Jadi bisa hilang timbul atau juga bisa tiba-tiba tidak muncul sakit terus menerus, tiba-tiba terus hilang kemudian. Itu bisa seperti itu gejalanya. Oke. Tapi kan nggak mungkin mulut kita diam terus ya, Dok ya. Pasti kan akan digunakan. Berarti ketika pas lagi sakit itu bagaimana, Dok? Kita siap-siap kan selalu menggerakkan sendi. Kita menelan ludah, menggerakkan sendinya, kita mengunyah, paling tidak kita mengurangi beban yang beratnya. Untuk menekan sakitnya itu. Oke, berarti ketika pas sakit itu melanda gitu ada tiba, ini benar-benar sendi tidak bisa digunakan atau digunakan tapi ya itu nyeri banget gitu, Dok? Iya, digunakan maksud saya dengan beban yang ringan dulu sementara. Jangan digunakan untuk beban yang keras. Oke. Tapi sebenarnya yang akhirnya membuat dia akan terulang lagi itu karena ada gerakan gitu ya, Dok. Karena ada gerakan persendiannya membuka menutup sehingga akhirnya bisa menyebabkan atau memicu nyerinya itu datang gitu. Betul sekali. Tentunya kan pemicu sakitnya itu kan harus kita hindarkan dulu dong. Ada yang pemicunya misalnya karena sakitnya karena kebiasaan jeleknya, bad habitnya kita hindarkan, kita kurangin. Nah, selain itu, pokoknya yang etiologi pemicunya itu yang kita hindarkan. Jadi dengan cara menghindarkan dan juga rest jauh namanya, mengistirahatkan sendinya supaya tidak menjadi beban berat pada TMJ-nya. Itu yang kita lakukan. Oke, Dok. Nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas ya, Dok ya, apa yang harus dilakukan ketika orang sudah punya riwayat TMJ disorder supaya nggak terganggu juga aktivitasnya gitu ya, Dok ya. Karena buka sendi rahang aja udah sakit gitu ya, apalagi mau makan, beraktivitas, ngomong dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, TMJ disorder. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Moh Toto Sugiharto SPBM, spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dr. Toto, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Dok, sebenarnya kalau kita ngomongin penyakit mulut ya, Dok ya, seperti gigi, lain sebagainya gitu. Katanya ini kan berkaitan erat dengan saraf kita, apalagi ke otak, ke kepala, dan lain sebagainya. Katanya bisa nyambung, berkaitan kemana-mana. Nah, kalau ngomongin tentang TMJ disorder, Dok, sebenarnya ketika ini terjadi dan tidak tertangani dengan baik atau penanganannya telat, ini sebenarnya bisa menjalar kemana-mana atau terjadi komplikasi gitu nggak sih, Dok? Untuk klien TMJ yang tidak ditangani, tentunya akan menjadi kronis akibatnya. Tapi kan tadi saya kasih tahu, tidak semua kasus TMJ itu disertai dengan keluhan sakit. Banyak yang tidak terdeteksi, cuman mengeluh, kok bunyi clicking, dibiarkan, dia tiba-tiba muncul, lama-kelamaan dia akan menjadi dislokasi TMJ kronis, lama-lama mulutnya terbuka, tidak bisa ditutup lagi. Itu yang sering terjadi. Terus kadang-kadang penggunaan satu sisi tentunya akan menimbulkan sakit dan lama-lama dibiarkan itu ke arah dislokasi TMJ biasanya. Sakit, lama-lama kok buka mulut, buka sedikit langsung kelak, nggak bisa nutup lagi. Itu sering banyak kasus yang terjadi pada penderita itu. Terus kasusnya juga banyak yang
sering sakit kok udah kemana-mana sampai berobat ini sampai ke arah saraf, tapi tidak tengali, tidak kunjung sembuh karena etiologinya tidak dihilangkan, Mas. Ya, jadi kalau kita biarkan komplikasi ini akan berlanjut ya tentunya kesulitan untuk fungsi pengunyahan. Tentunya tergantung etiologi sih sebenarnya penyebabnya. Kalau etiologinya ya kalau habitual masih bisa dikoreksi, kalau fungsinya karena artritis koreksi dulu infeksinya. Kalau itu kadang-kadang tidak bisa menyebabkan ankilosis, tidak bisa buka mulut sama sekali, trismus. Jadi tergantung sih ke arah mana penyebab etiologinya dari TMJ ini. Oke, jadi harus tahu dulu penyebab etiologinya seperti apa gitu ya, Dok. Betul, ya. Oke. Iya. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, Dok. Mau tanya ke Dokter Toto nih ya. Aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari Mbak Kumala ya, @Kumala. Dok, kepala saya di bagian kanan pernah terbentur. Lalu nggak lama kemudian rahang kanan saya nyeri sekali. Setiap kambuh serasa rahang mau lepas. Wih, serem banget ya, Dok ya. Apakah ini termasuk TMJ disorder, Dok? Pernah kebentur kepalanya sebelah kanan, terus nggak lama rahang kanannya nyeri. Nah, setiap kambuh rahang kanan tuh sakitnya kayak mau lepas. Waduh, serem banget. Ini gimana, Dok? Termasuk TMJ disorder atau bukan ini, Dok? Betul, ini salah satu pemicu, salah satu etiologi dari salah satu penyebab dari TMJ disorder, yaitu diantaranya adalah cedera atau trauma pada kepala atau rahang. Itu salah satu gejala dari TMJ disorder sebetulnya, Mas. Oke. Berarti itu kayaknya itu cederanya berat itu, agak keras benturannya, makro trauma namanya. Oke, berarti tetap harus diperiksakan ya, Dok ya, konsultasi ke SPBM untuk melakukan tindakan lanjutnya seperti apa. Jangan sampai akhirnya tadi baru saja dibahas ya, Dok ya, kalau tidak tertangani dengan baik malah nanti bisa merembet kemana-mana gitu ya. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kumala sudah menghubungi kami dan semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk kontrol ke dokter ya untuk mengetahui penyebab dan tindakan apa yang tepat yang harus dilakukan segera mungkin. Terima kasih Mbak Kumala. Kita lanjut lagi, Dok. Dok, tadi kan Dokter Toto sempat menyebut, Dok, di jawaban tadi yang sebelumnya, bahkan ketika mengalami TMJ disorder itu mulut nggak bisa ditutup gitu ya. Itu saya dengernya langsung, itu serem banget, Dok. Serem banget gitu kan. Nah, ini juga kalau mengaitkan apa yang disampaikan oleh Dokter Toto itu kan pernah ya, ini nggak tahu fakta atau hoax, Dok. Kita sering mendengar ada orang ketika mereka nguap gitu ya, kan ada orang nguap yang ada juga orang yang gitu terlalu berlebihan karena mungkin saking ngantuknya gitu ya. Atau orang tertawa sampai terbahak-bahak, sampai buka mulutnya gede-gede banget gitu. Nah, ini juga ada dampaknya nggak, Dok, pada sendi rahangnya ini sendiri gitu, yang akhirnya bisa berpengaruh pada, kalau udah keseringan seperti itu bisa-bisa nanti berujung pada TMJ disorder gitu, Dok. Ya, buka mulut atau menguap terlalu besar bisa menjadikan pemicu terjadinya kelainan TMJ. Kan nguap besar itu kan bukan sekali kelainan nguap, biasanya kan istilahnya berulang-ulang hidup pasti satu menguap berulang istilahnya. Karena kalau dibiarkan akan mengakibatkan perubahan atau gangguan pada komponen sendi TMJ-nya. Nah, kalau sempat mengalami kerusakan pada sendi TMJ atau komponen TMJ-nya, suatu saat dia mengalami dislokasi TMJ dan menguap akan maldislokasi tidak bisa tutup lagi. Ya, kebanyakan saya banyak menemukan pasien yang konsultasi itu udah nguap sulit kembali, bahkan dia sampai masuk UGD untuk mengembalikan supaya rahangnya bisa nutup kembali. Itu sering terjadi sekali. Posisi ini juga bisa akibat disharmoni antara sendi TMJ dengan fungsi otot pengunyahannya. Nah, kalau menguap terlalu besar, menguap atau terbahak terlalu besar kan itu lupa kontrol, sendi kita ini berada ke arah bagian depan. Diskusinya kadang-kadang nggak membalik lagi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita hindarkan, kalau bisa lah kita kendali sedikit, kita kontrol sedikit supaya tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Karena kita menguap itu suatu rezeki yang tidak bisa kita boleh kita tolak sebetulnya. Karena ketika menguap itu nikmatnya luar biasa ya, Dok ya. Luar biasa. Tapi lagi-lagi ya orang menguap itu hal yang manusiawi, wajar ya, itu secara ilmiah terjadi pada tubuh kita karena itu nikmat juga menguap, apalagi tertawa, berarti kan sesuatu yang bisa bikin kita bahagia ya, hormon-hormon kebahagiaan bisa naik. Tapi lagi-lagi sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik gitu ya, Dok ya. Gitu. Oke. Itu dari menguap dan dari ketawa, Dok. Nah, kalau dari struktural, dari
struktur gigi kan kadang-kadang ya dok ya, ini ada yang giginya ya alhamdulillah ada yang rata, alhamdulillah ada yang nggak rata dok. Entah itu gingsul, tumbuh di sini, tumbuh di sana, ke depan, ke belakang gitu ya. Ini no offense ya, maksudnya ini kita ngomongin struktur gigi gitu. Nah sebenarnya ini juga bisa mengganggu nggak sih dok, apa fungsi atau posisi dari rahang itu sendiri? Fungsi gigi ya, kondisi gigi yang tidak beraturan ya. Kita nyebutnya crowding ya, giginya berantakan atau malposisi, atau kita nyebut juga dengan kalimat maloklusi. Itu bisa berpengaruh besar terhadap struktur komponen dari TMJ itu sendiri. Dan itu salah satu penyebab yang akan memicu terjadinya kelainan TMJ. Nah, kenapa seperti itu? Saat kita mengunyah, tentu kita mencari gigitan supaya gigi ini ketemu. Betul. Saat gigi ini ketemu dengan lawan yang atas dan bawah, tentu dia bisa mengunyah makanan. Yang sementara satu sisi yang berantakan giginya tidak ketemu akan berpengaruh mengakibatkan satu sisi aja yang pakai mengunyah. Tentunya kadang-kadang kita saya paling enak makan di sisi kiri. Kenapa? Yang sebelah kanan nggak ketemu gigitannya. Atau saya sering makan di kanan aja karena kiri nggak bisa pakai mengunyah dengan nyaman. Nah itulah. Itu akan sangat berpengaruh terhadap struktur dari kondalnya, temporomandibular joint-nya itu. Oke, nah ini juga menyambung yang barusan Dokter Toto sampaikan, ini juga kebiasaan orang ini kadang-kadang dok, bukan kadang-kadang banyak ya, orang yang akhirnya nyaman makannya sebelah kiri aja, nyaman makannya sebelah kanan aja. Ini juga bisa berpengaruh ke struktur tulang atau rahangnya kita nggak sih dok? Kan orang kayak saya enaknya di kiri aja nih, akhirnya kanannya nggak pernah dipakai. Jadi ketika once kita mau coba pakai tangan lagi, rahang sebelah kanan, itu makanannya kayaknya rasanya nggak enak tuh dok, nggak nyaman. Itu ada pengaruh nggak dok? Tentu pasti bakal berpengaruh besar. Seperti halnya kita punya lengan menggerakkan exercise menggunakan sisi kanan aja, tentu yang kanan lebih kuat, yang kiri akan mengalami atrofi. Nah demikian juga pada kebiasaan yang tidak diharapkan. Ada beberapa kebiasaan yang sangat tidak diharapkan. Misalnya punya pada satu sisi aja, itu pasti akan berpengaruh besar terhadap sisi lainnya. Atau yang kadang-kadang kita lupa, kita sering sambil kerja sering menopang dagu gitu, menopang. Ini juga akan berpengaruh pada sisinya. Kadang yang satu hal yang sering kita lupa ya sambil kerja, terutama para orang sibuk, orang karyawan kita yang paling sibuk atau para polusi produktif yang sibuk, kita sambil kerja menopang HP pakai satu sisi. Betul. Itu juga sangat berpengaruh besar. Itu akan mempengaruhi kepada struktur TMJ-nya. Atau yang kadang sering kita lupakan sebetulnya. Kadang lupa. Habis makan kita tusuk-tusuk pakai gigit, tusuk gigi, habis itu gigit ya. Gigit satu sisi. Itu juga salah satu bad habit yang sangat berpengaruh munculnya terjadi kelainan TMJ. Makanya hal-hal bad habit itulah yang mesti kita koreksi sebetulnya. Nah itu bad habit dan yang harus disadarin sebetulnya ya. Yang harus segera dikoreksi itu bad habitnya ya dok ya. Betul sekali. Oke. Dok, ketika akhirnya lah dengan berbagai macam hal tadi sudah terjadi nih orang mengalami TMJ disorder. Nah sebenarnya ada nggak yang bisa kita lakukan sebagai penanganan pertama ketika orang mulai kayak ngerasa nyeri yang sangat luar biasa, atau sebenarnya harus cepat-cepat dibawa ke dokter nih, ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan? Toh kalaupun akhirnya harus mendapatkan penanganan atau tindakan apa pengobatannya yang harus dilakukan supaya TMJ disordernya ini segera sembuh gitu dok? Untuk pertolongan pertama yang harus kita lakukan pada saat kita sedang nyeri, kita tahu tadi nyerinya itu muncul karena ada aktivitas dari gerakan pada otot mandibula atau dalam TMJ-nya. Itu lakukan rest jaw posisi normal. Nah, setelah rest jaw posisi normal, jangan dikasih beban berat dulu untuk misi pengunyahan. Setelah itu bisa dengan cara dilakukan kompres sebetulnya, kompres hangat di sisi yang atau dipanaskan lah dengan sekarang ada lampu infrared atau dengan pemanasan biasa aja, dipakai pada satu sisi yang mengalami sakit itu. Nah, kemudian kalau masih belum reda, kita bantu dengan painkiller. Bisa dengan painkiller atau dengan cara pemberian masker relaksan. Itu kan akibat dari kontraksi pada otot fungsi pengunyahan. Berikan dengan masker relaksan. Itu juga sangat membantu. Atau sekarang ini kalau ini banyak dengan cara pemberikan masase dipijit di daerah sisi yang itu, pijit halus, pijit lunak. Di massage secara lunak. Itu juga membantu karena membuat vasodilatasi pembuluh-darah itu melebar. Dengan pelebaran vasodilatasi pembuluh-darah itu akan meningkatkan beberapa prostaglandin yang akibatnya nyerinya pun bisa berkurang bahkan hilang.
Oh, oke ya. Jadi itu yang harus dilakukan pertolongan pertama, dan apa tindakan yang harus dilakukan atau pengobatan yang dilakukan ketika orang sudah mengalami TMJ disorder. Ya harapannya sih tidak terjadi ya dok ya, karena nyeri banget gitu ya. Gitu. Oke, nggak nyaman ya dok ya. Oke, nanti di segmen terakhir dok kita akan membahas kalaupun sudah terjadi TMJ disorder, apa saja sih perawatan yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mengalami gangguan sendi rahang. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Moh Toto Sugiharto SPBM, spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dokter Toto, kita lanjut lagi ya dok ya. Segmen terakhir ini kita akan membahas tips ya untuk merawat gangguan sendi rahang. Yang pertama adalah jaw rest. Jaw rest ini yang seperti apa dok yang bisa kita lakukan? Jaw rest itu kita istirahatkan, yaitu dengan cara mengurangi beban pengunyian berat. Ya kalau saya sih jangan terlalu banyak, ngemil dulu lah, diistirahatkan dulu untuk gigitan kerasnya. Kadang-kadang kan kita lupa kalau lihat hobi kita makanan itu kita makan, apalagi makanan yang keras, letak udah makin berat itu, kasihan sendinya. Itu yang diharapkan itu. Iya. Oke, dok sebenarnya kalau pas lagi jangan suka nyemil, apa nyemilnya nggak sehat gitu ya dok, nggak bagus juga itu. Jaw rest sendiri ketika kita sedang mengalami gitu dok, TMJ disorder, pas lagi nyeri-nyerinya, pas di kondisi lagi lapar atau segala macam, sebenarnya bisa diantisipasi dengan makan yang kayak seperti bubur gitu, oke nggak sih dok? Betul. Iya betul, makannya lunak. Kan lunak tidak mesti harus bubur toh. Makan yang lunak bisa. Atau mungkin lunak bisa bukan kan lunak. Kalau saya selalu menyarankan makan lunak dulu, terutama jangan dipakai gigit keras di sisi yang pain-nya itu, yang sakitnya. Yang sakitnya ya, karena nanti nambah pain lagi tuh, nambah sakit lagi gitu ya dok ya. Atau mungkin juga bisa minum jus gitu ya, jus buah segala macam gitu ya. Oke, dok, selanjutnya adalah terapi panas dingin. Wah, terapi panas dingin ini yang gimana dok? Ditempelin di sini pakai kain atau apa itu terapi panas dingin? Iya. Kalau saat kita lagi bengkak, udem kan kadang-kadang pernah kita benturan bengkak di sisi TMJ-nya. Itu kita sarankan untuk memberikan terapi dengan kompres dingin. Jangan kompres panas, kompres hangat, makin besar bengkaknya. Kita berikan terapi dingin itu tujuannya. Terus kalau sedang kita sakit kan, fungsi punggungnya atau gigitan sendinya sakit, kita butuh proses terapi panas dengan cara dipanaskan pada sisi yang sakit itu rutin. Rutin bisa kadang 5-10 menit. Itu bisa mengurangi kondisi sakitnya. Paling tidak bisa mengoreksi, bisa perbaiki pembuluh darah, aliran darah ke arah sana. Juga memperbaiki dari struktural dari eminensia artikularisnya. Di antara sendi ini ada pembatas antara tulang temporal dengan sendi, itulah yang kita koreksi eminensia artikularisnya. Itulah jangan dengan menegakkan terapi panas atau hangat setiap saat itu sangat membantu sekali. Oke, jadi jangan kebalik ya dok ya. Pas lagi bengkak pakai yang dingin, pas lagi sakit yang panas. Ya, oke. Jangan pas lagi bengkak yang panas, wah gitu ya dok ya. Kesakitan nanti malahan ya. Bengkak dia. Malah bengkak. Oke dok, yang selanjutnya tadi juga selalu disinggung sama Dokter Toto adalah stres manajemennya kita ya. Bagaimana kita memanage stres yang ternyata juga berpengaruh besar untuk terjadinya penyakit ini dok. Apalagi kalau kita ngomongin pandemi dok, kayaknya stresornya lumayan tinggi dok, lumayan tingkat stresnya. Ini berarti mungkin prevalensi dari TMJ disorder juga lumayan tinggi juga, apalagi ditunjang sesuatu yang bagus ya. Diselingi dengan makanan-makanan yang tidak baik gitu dok, gimana nih? Betul sekali. Sekarang ini terutama di usia produktif, usia muda ini, faktor stres pekerjaan itu sangat mendukung. Akibat dari itu kan terjadi pengaruhnya secara langsung bisa karena otot, karena otot bisa karena otot fungsi pengunyian. Kadang-kadang karena stres kita sering menggertakkan gigi yang kuat karena kembali kesal marah, gitu. Itu tarikan otot di sini itu secara tidak langsung membenturkan sendi kita dengan tulang temporal, itu malah nggak bagus malah.
mengakibat kerusakan pada komponen sendi TMJ-nya. Oke, jadi tidak baik ya dok ya. Apalagi kita punya kebiasaan kadang-kadang geletek-geletekin gigi itu juga nggak baik ya dok ya. Iya betul, Oke. bagus itu. Oke, yang selanjutnya adalah terapi oklusal. Nah ini terapinya gimana nih dok? Terapi oklusal itu maksudnya kan kadang-kadang kita bentuk giginya tidak beraturan tuh. Bentuk giginya ada yang naik, ada yang turun, kadang giginya berantakan, atau ada yang tinggi sebelah. Itu dikoreksi, namanya occlusal adjustment. Jadi oklusinya, bagian oklusanya kita grinding sedikit supaya posisi gigitan kiri dan kanan harus seimbang, atau yang depan dengan yang paling belakangnya harus seimbang. Jadi saat kita menggigit, gigitannya ketemu semua, bukan hanya satu sisi aja yang ketemu. Itu maksud terapi oklusal itu. Kita nyebutnya occlusal adjustment sebetulnya. Oke. Termasuk orang yang pakai behel nggak nih dok? Kan behel pakai behel juga ada challenge juga nih gitu. Iya, salah satunya itu sebetulnya Mas. Tapi kan dari pakai behel kan ada tujuannya. Ada tujuannya. Antara ya, yang tadinya crowding dengan bukan potensial, maka sudah terjadi kelainan KMJ, kita koreksi menghilangkan crowdingnya atau mengembalikan fungsi gigitannya sehingga gigitan atas dan bawah bisa jadi seimbang dan sama. Oke, berarti kalau ada kelainan gigitan juga tetap harus dikoreksi ya dok ya? Betul sekali. Nah, oke, berarti ketika terjadi kelainan gigitan, ini kan mengubah habit juga gitu. Ini perlu waktu juga untuk kemudian supaya bikin sama-sama nyaman, tapi juga penyakitnya juga aman gitu ya dok ya? Betul sekali. Tapi kalau ada kelainan gigitan, kita koreksi kan gigitannya udah kembali ke normal Mas. Oke. Fungsi gigitan udah kembali ke normal, yang gigitan kiri kanan sama depan belakang jadi sama. Justru disitulah fungsi koreksi gigitan oklusalnya. Habitnya pun dengan tidak langsung akan hilang dengan dikoreksi gigi oklusalnya. Oke ya, jadi memang kalau sudah ada ya kelainan pada gigitan segera dikoreksi sebelum akhirnya menjalar ke yang lebih panjang dan lebih parah lagi gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Moh Toto Sugiarto SPBM, spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center sudah berbagi bersama kami pagi hari ini dok. Semoga kita semuanya memiliki gigi dan mulut yang sehat lah ya dok ya, tidak mengalami hal-hal yang bisa membuat kita nyeri dan juga sakit. Terima kasih Dr. Toto, sehat selalu. Salam untuk teman-teman di rumah sakit dan keluarga di rumah. Selamat pagi Dr. Toto. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.itv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.